tidak, komunitas sosial keuangan ini mengklaim bisa memberi keuntungan yang cukup besar bagi anggotanya. Bahkan keuntungan yang diperoleh setiap anggota dalam 1 bulan bisa melebihi bunga dari sistem perbankan. Jadi, apakah sebenarnya Dream for Freedom? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya Dream for Freedom ini bukan bisnis. Dream for Freedom ini sebenarnya satu statement atau logo brand yang tercover dalam intellectual property rights atau haki intelektual. Tapi sebenarnya mereka ini sebuah komunitas yang bernama NESIA, ya, Nasional Ekonomi Sosial Indonesia. Mereka bentuknya perkumpulan. Jadi perkumpulan ini yang tujuannya untuk mereka bersama-sama belajar untuk bagaimana ekonomi yang baik. Komunitas NESIA akan melakukan kegiatan saling transfer uang layaknya sebuah komunitas arisan. Sebagian uang yang sudah ditransfer akan dipergunakan untuk menopang bisnis bersama. Jadi perkumpulan ini mereka bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama untuk anggota perkumpulannya. Nah, untuk mensejahterakannya ini mereka bekerja sama dengan unit bisnis. Salah satunya contoh Fremont NESIA, kemudian Loket NESIA, kemudian ada unit bisnis yang lain. Nah, misalnya mungkin nanti arahnya ke UMKM, dapat barang lebih murah, dapat tiket lebih murah. Nah, tapi yang di dalam mereka sendiri yang dilakukan sekarang ini adalah semacam arisan massa. Mereka punya sistem sendiri. Setiap bisnis keuangan di Indonesia akan selalu berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Namun sampai saat ini pemerintah Indonesia ternyata belum bisa menjelaskan jelas kategori bisnis yang dilakukan oleh anggota Dream for Freedom. Kalau kita simpulkan bahwa ini identik dengan perbankan misalnya, ya, karena dia menghimpun dana, kemudian memberikan return sekian persen per sebulan atau per minggu atau per tahun misalnya kan ya, kan itu menjadi kalau ada kepemilikan dengan katakanlah produk perbankan misalnya, gitu kan ya. Dengan sultan mungkin bisa kalau sampai ke arah sana ini mempermudah masyarakat, tapi sejauh ini belum. Bagian keuntungan komunitas Dream for Freedom ini dianggap mirip dengan bisnis multi-level marketing. Namun besarnya bunga uang yang didapatkan oleh anggota dalam 1 bulan membuat Dream for Freedom dicurigai mengarah pada money game. Kalau money game itu tidak ada produk atau produk itu hanya sebagai kedok, tetapi bonusnya berasal dari hasil recruiting. Jadi hasil orang baru yang menyetorkan uang. Namun pernyataan ini dibantah oleh komunitas NESIA. Kalau konsep money game yang saya tahu adalah hanya proses transfer uang ke satu rekening yang sebenarnya orang juga nggak tahu itu rekening siapa. Tapi kalau dalam artian kalau di perkumpulan ini setiap anggota itu harus masukkan data real. Nah, kalau sistem yang saya lihat di dalam NESIA ini perkumpulannya adalah ya namanya arisan kan pasti akan berulang. Artinya orang yang sudah dapat punya kewajiban untuk tetap menggunakan kewajiban dia putaran dalam arisan itu tadi. Setiap anggota Dream for Freedom akan mendapatkan bonus pasif dan aktif. Jika seorang anggota sudah mentransfer uang tapi tidak melakukan proses rekrutmen downline, maka si anggota akan mendapatkan bonus sebesar 1% dalam 1 hari. Jika anggota memilih paket silver atau paket 1 juta, maka keuntungan yang didapat per hari adalah Rp10.000. Keuntungan akan dibagikan pada hari ke-15 dengan nilai Rp150.000. Kondisi ini disebut sebagai 1 putaran. Proses penerimaan keuntungan ini akan berlangsung selama 14 putaran. Artinya, dengan modal Rp1 juta untuk membayar paket silver, seorang anggota Dream for Freedom akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000 per putaran atau selama 7 bulan. Keuntungan ini tentunya sangat besar jika dibandingkan dengan bunga deposito yang menjadi produk perbankan. Suku bunga deposito di Indonesia saat ini adalah 7% per tahun. Artinya dengan uang Rp1 juta, maka setiap nasabah hanya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000 per tahunnya. Komunitas Dream for Freedom memiliki mimpi untuk mempunyai 1 juta partisipan. Jika mimpi ini terwujud, maka Dream for Freedom akan mengeluarkan biaya cukup banyak untuk membayar keuntungan anggotanya. Jika saja 1 juta anggota memilih paket silver dengan keuntungan Rp10.000 per hari, maka dalam sehari Dream for Freedom akan membayar kepada semua anggotanya sebesar Rp10 miliar. Untuk memenuhi kewajibannya, tentu Dream for Freedom harus punya unit bisnis yang sudah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ya,
Ya kalau ada beberapa perusahaan yang melakukan seperti itu, memang awalnya kalau ini ada uangnya. Soal pertanyaannya adalah uang itu didapat dari mana? Kalau uang itu didapatkan dari, masalah uang yang terkumpul itu produktivitaskan yang mungkin beli barangnya ada profitnya dibagikan, oke, itu perdagangan umum. Atau diinvestasikan seperti dana reksa, oke, itu berarti investasi yang umum yang boleh. Yang problem dari money game adalah uang yang masuk itu tidak produktif, artinya tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga kalau misalnya dia menjanjikan 30% dari mana? Satu-satunya sumber dana adalah dari orang baru. Artinya marketing plan itu sudah defisit 30%. Produk investasi yang menghasilkan keuntungan besar memang sangat menggiurkan. Namun besarnya keuntungan selalu akan berbanding lurus dengan resiko yang akan dihadapi. Untuk itulah, perlu lebih bijak dalam menentukan jenis investasi yang ideal. Karena bisa saja, produk investasi yang ditawarkan kepada Anda akan bermasalah di kemudian hari.